Nisa juga mengunggah dirinya menyanyikan lagu terbaru Sabian Gambus sebelum hiatus, namun lagi-lagi netizen salfok dengan tampilan Nisa. Dalam captionnya, Nisa menuliskan lagu tersebut sekaligus surat terbuka untuk para penggemarnya, sekaligus persembahan penutup untuk 1 dekade pertama dan doa pembuka untuk babak baru. Yang juga seolah berkaitan dengan kehidupan baru Nisa. Pemirsa, Nisa Sabian terpukul dengan sejuta tudingan netizen. Teranyar, ia disebut-sebut tengah hamil dari hubungan pernikahannya dengan Ayu Sabian. Belum lama ini, Nisa dan grupnya Sabian Gambus memang mengumumkan rehat dan hiatus sejenak setelah 10 tahun berkarya. Masa hiatus itu pun kembali dikaitkan netizen ada hubungannya dengan Nisa yang diduga cuti kehamilan. Di luar isu kehamilan Nisa yang makin santer, netizen kembali dibuat salfok dengan unggahan terbaru Nisa di akun Instagram pribadinya. Nisa mengunggah video menangis sesaat sebelum rekaman lagu terbarunya sebelum hiatus. Ku sadar ini semua. Yang tambah bikin salfok ialah kolom komentar Nisa yang dibanjiri komen julid netizen. Seolah sudah diatur, Nisa Sabian pun siap berdendang. Uniknya, lirik lagu yang dinyanyikan Nisa diduga berisi ungkapan hati yang bersedih sehingga banyak kalimat maaf yang ditujukan pada mereka yang tersakiti. Mungkinkah Nisa sadar telah menyakiti hati seseorang? Nisa juga mengunggah dirinya menyanyikan lagu terbaru Sabian Gambus sebelum hiatus, namun lagi-lagi netizen salfok dengan tampilan Nisa. Dalam captionnya, Nisa menuliskan lagu tersebut sekaligus surat terbuka untuk para penggemarnya, sekaligus persembahan penutup untuk 1 dekade pertama dan doa pembuka untuk babak baru. Yang juga seolah berkaitan dengan kehidupan baru Nisa pasca menikah dengan Ayus dan dikabarkan saat ini tengah hamil. Ya Allah, harapan. Amar Zoni masih saja menjadi perbincangan publik usai ia dipindah tahanan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi di Lapas Karanganyar, Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis lalu. Pada kesempatan itu, Ustadz Dery Sulaiman, salah seorang yang dekat dengan Amar, membagikan unggahan mengenai kejadian dan kondisi Amar. Dan yang membuat heboh, ungkapan sekaligus permohonan Ustadz Dery kepada pengacara Indonesia secara khusus Hotman Paris. Khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris, tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan beliau Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ditemui tak banyak bicara, ia yang berpengalaman dengan urusan hukum berupaya bijak menanggapinya. Sekalipun didesak, Hotman Paris hanya menjelaskan akan mempelajari kasusnya sebelum menjawab permohonan Ustadz Dery. Minta tolong ke abang, minta bantuan. Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz, ya, kirim surat Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya, tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya saya hanya posting, tapi mengerti, saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Namun demikian, Hotman Paris seakan memberikan sinyal baik untuk Amar Zoni. Sebab Hotman Paris mengakui sudah berkomunikasi dengan Ustadz Dery Sulaiman. Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen, ya. Udah? Tapi ada komunikasi sama sekarang sama Ustadz Apa? Dery? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Ustadz Dery? Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti jawaban abang Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu, ya.
Pemindahan Amarzoni dipindah ke Nusa Kambangan tentu saja banyak yang kaget. Bukan hanya sahabat dan kerabat, Bunda Amarzoni pun tak tega mengetahui anaknya berada di penjara yang dianggap menyeramkan itu. Dan jika Ustadz Dery memohon bantuan hukum, Titik sebagai ibu memohon pada pemangku hukum untuk mengembalikan Amar padanya. Ia mengaku siap membimbing Amarzoni menjadi sosok yang jauh lebih baik. Lantas bagaimana kondisi Amarzoni usai dipindah ke Nusa Kambangan? Amar itu ingin baik. Dia sudah bilang dengan saya, ibu saya udah nggak pakai, dan saya bisa melihat secara fisiknya. Jangan hakimi orang yang penyalahguna narkotika. Mereka adalah korban. Maka saya bersedia untuk menjadi ibu angkat, karena saya akan bimbing dia sampai kapan dia bisa. Itu. Nah moms, ini lagi rame banget dari kemarinan ya, katanya si Amarzoni itu minta bantuan hukum ke Abang Hotman Paris. Maybe nih pihak Amar itu berharap bisa lepas dari lapas Nusa Kambangan. Tapi wait, sabar dulu ya pemirsa ya. Karena Bang Hotman katanya sih masih mempelajari dulu kasusnya seperti apa gitu. Nah kira-kira pertanyaan kita semua bakal diambil nggak ya sama Bang Hotman Paris? Kita tunggu aja gebrakan dari Bang Hotman ya. Sementara tadi kita juga lihat kabar dari Andrew Andika yang juga katanya sih lagi panas banget nih. Setelah Tengku Dewi sempat nyindir soal nafkah anak, Andrew akhirnya speak up juga nih moms ya. Dan Andrew sih kebalikannya gitu, katanya nggak mau pamer tapi selalu berusaha yang terbaik buat anak agar tetap tercukupi. Bahkan Andrew juga bilang nih ya, siap rebut hak asuh anak demi buktiin kalau Doi itu siap dan juga memang bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Waduh, ini dari adem ayem tiba-tiba panas banget ya pemirsa ya. Nah tapi sih kalau aku berharap kenapa nggak kalian tuh co-parenting aja sih dan semoga bisa dibicarakan baik-baik ya. Oke moms, lagi apa sih sibuk banget? Udah duduk dulu tenang, kita bergosip-gosip ria dulu ya. Karena memang banyak banget kabar hot dari namanya selebriti tanah air kita bersama Bang Robi. Kita spill lagi yang paling update, paling viral di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Lanjut, ada Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang mereka berdua kompak banget nih meneteskan air mata ketika curhat di kajian nih. Kayaknya curhatnya dalam banget ya. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Bang Robi di obrolan seputar. Jadi yang terbaik. Amin. Biasanya santai bahkan tetap penuh tawa ketika disinggung soal jodoh, tapi ternyata Ayu juga lelah dengan kesendiriannya sebagai orang tua tunggal. Bisa dimaklumi karena sejak Bilkis dalam kandungannya hingga kini beranjak dewasa, Ayulah yang berjuang sendirian. Bahkan ketika bertemu orang yang diharapkan jadi ayah sambung Bilkis, lagi-lagi Ayu harus dihadapkan pada kecewa mendalam. Lantas pertanyaan Ayu tadi benar-benar jadi kegelisahan yang selama ini ia pendam sendirian? Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jabah semua. Ada tadi udah. Ada udah. Tadi ada. Tak hanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, penyelenggara sekaligus peserta kajian, ikutan nangis. Tak jauh beda dengan Ayu, desainer yang pernah santer punya hubungan spesial dengan pedangdut asal Depok ini ternyata juga rasakan kesepian hingga kehilangan ayah. Dunia hiburan, popularitas, dan keberlimpahan harta tak membuat Igun juga bisa merasa letih.
dan tuntunlah hati kami yang kosong. Sama-sama rasakan kekosongan hati, lagi-lagi kedekatan Ayu dan Igun di momen ini jadi sorotan. Publik seolah berharap keduanya justru bisa saling mengisi, terlebih sejumlah foto dan video keduanya dan keluarga terlihat begitu hangat. Yang aku rindu. Benarkah acara yang ia selenggarakan ini juga jadi wadah untuk Igun dan Ayu sama-sama jujur tentang hati? Jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Jadi kalau rasa itu ada, insya Allah teman-teman bakal menjadi saksi pernikahan saya, itu aja. Bosen. Aku 8 tahun, lu mau gosipnya Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Udah tunggu aja, ya. Cari yang lain gitu. Olla Ramlan juga tengah rasakan kekosongan hati pasca kepergian ibunda tercintanya. Olla yang nampak terpukul sejak awal kabar duka sepekan lalu masih enggan berbagi banyak cerita pada awak media. Tapi satu hal yang begitu Olla rasakan adalah kepergian Tis'a Jahri adalah hilangnya tempat Olla curhat selama ini. Udah gak ada lagi yang doain aku. Ya mama salah satu yang nguatin aku, bahkan terakhir aku. Jadi single parent yang harus berjuang sendirian memang tidak mudah. Gak heran kalau selama ini ibunya lah yang menjadi sandaran bagi Olla Ramlan. Tak ada yang tak ia bagikan pada ibunya. Kedekatan Olla dan ibunya inilah yang benar-benar bikin dunia Olla runtuh setelah ditinggal ibunda. Olla yang sempatkan ziarah makam masih tak bisa tutupi betapa hancurnya dunianya kini. Di depan makam ibunya, tangis Olla masih tak bisa dibendung pun dengan anak-anaknya. Selain kehilangan, adakah hal lain yang menyakitkan buat Olla? Kita masing-masing punya cara untuk healing. Saya cuma bisa berdoa buat kalian yang doa baik-baik, akan kembali yang baik. Buat kalian yang Mantan suami Olla, Alvar Hutapea dan Umi Pipik Dian Irawati yang merupakan teman dekat Olla dan juga mengenal sosok almarhumah cukup memahami keterpurukan Olla dengan kepergian ibunya. Perlahan mulai membaik dan belajar menerima, Umi Pipik hanya berharap Olla bisa segera ikhlas dengan kepergian ibundanya. Ya, alhamdulillah tadi ngelihatnya kayaknya dia sudah mulai tegar lah, sudah mulai kuat, sudah mulai mengikhlaskan gitu. siapa sih? Daripada waktu awal baik, hari ini juga sudah ada kekurangan.